Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas cerita-cerita santai mengenai pengalaman saya setelah sesat ataupun sebelum kuliah di STAN. Jadi sebagai informasi, sebelumnya saya nggak tahu sama sekali apa itu STAN. Cita-cita saya saat SMA ialah saya ingin sekali menjadi seorang dokter. Untuk itulah saya mencoba berbagai PTN yang bergengsi seperti UI, Unpad, UNAN, dan semua saya pilih jurusan atau fakultas kedokteran. Ya, saya memang sadar bahwa di saat itu saya tidak memiliki strategi. Saya hanya meluapkan keinginan saya untuk kuliah di fakultas-fakultas bergengsi di fakultas kedokteran. Namun setelah mencoba berbagai PTN di SBMPTN pada tahun 2014 dan juga melalui jalur PBUD di wilayah Riau, tidak ada satupun yang lulus. Saya tidak mendapat pengumuman lulus di fakultas kedokteran. Satu-satunya yang lulus ialah di fakultas gigi di Undip. Ya, sangat disayangkan di saat itu cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter tidak semudah seperti yang saya harapkan. Namun setelah beberapa bulan setelah pengumuman SBMPTN, ada sebuah surat dari Universitas Riau yang mengundang saya untuk ikut kembali dalam tes masuk fakultas kedokteran. Jadi yang diundang itu hanya sekitar 150 peserta. Dan 150 peserta ini berasal dari mereka-mereka yang mengikuti PBUD. PBUD ini seperti jalur khusus tiap SMA. Jadi jalur khusus tiap SMA untuk siswa-siswa daerah. Mungkin bisa dibilang jalur daerah. Jadi setelah tes di jalur daerah saya tidak lulus. Namun setelah beberapa bulan kemudian saya diundang kembali untuk tes kembali di Universitas Riau, Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah dari 150 orang diterima sekian, saya lupa jumlahnya, mungkin sekitar 30 orang untuk kuliah dan berkesempatan belajar di Fakultas Kedokteran. Kurang lebih sekitar sebulan ya, sekitar sebulan saya udah menempuh atau merasakan bagaimana kehidupan di Fakultas Kedokteran. Saya juga sudah merasakan bagaimana kerasnya ospek di Fakultas Kedokteran Unri. Jadi di tengah perjalanan atau di awal saya baru memulai kuliah di kedokteran, akhirnya pengumuman STAN keluar. Jadi sebelumnya jauh-jauh hari saya sudah melakukan tes STAN, namun pada tahun 2014 itu tes STAN itu cukup telat. Dan pengumumannya juga cukup telat dibandingkan kampus-kampus yang lain. Jadi pada tahun 2014 kebanyakan mahasiswa itu sudah pada kuliah dan dan STAN itu baru mengumumkan pengumuman kelulusan itu di bulan Oktober. Sehingga saya kurang lebih sudah kuliah 1 bulan di Fakultas Kedokteran Unri. Di saat pengumuman kelulusan saya di STAN, awalnya saya cukup bimbang karena di satu sisi saya kedokteran atau menjadi dokter merupakan cita-cita saya di waktu kecil atau di waktu SMA. Sementara biaya kuliah saya di Fakultas Kedokteran cukup besar. Saya mendapatkan UKT 6 saat itu, yaitu sekitar 27 juta per semester. Wow, biaya yang sangat besar untuk dibayar setiap semester. Dan biaya yang sangat besar untuk membebankan kedua orang tua saya. Namun di satu sisi saya tidak mengenal apa itu STAN sebelumnya. Karena proses pendaftaran STAN atau mengenal STAN itu saya dikenalkan oleh teman saya. Jadi H-1 batas akhir di hari terakhir batas akhir pendaftaran STAN itu saya lupa bulan apa, yang jelas itu hari Sabtu. Tiba-tiba beberapa teman saya atau sahabat saya di SMA mengajak saya untuk daftar STAN. Jadi kami bersama naik mobil menuju Bank Mandiri untuk melakukan proses pembayaran. Mungkin sekitar 150.000 pendaftaran online bayarnya.
Setelah daftar, jadi keluarlah pengumuman kapan waktu ujian dimulai. Jadi 3 hari sebelum ujian dimulai itu saya benar-benar meluangkan waktu khusus untuk belajar. Saya fokus belajar dengan maksimal, bahkan teman saya ngajak nongkrong pun saya cuekin. Jadi benar-benar 3 hari sebelum ujian itu saya benar-benar fokus belajar. Walaupun saya sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kuliah di STAN, setelah lulus STAN itu jadi apa. Karena di saat tes itu saya juga belum ada diterima di fakultas apapun. Keinginan saya untuk lulus SBMPTN kedokteran juga pupus sebelumnya. Dan kuliah di Unri juga itu waktunya masih nanti, atau di saat itu saya benar-benar belum diterima di kuliah manapun. Jadi setelah saya ikut tes STAN dan alhamdulillah setelah waktu yang lama akhirnya pengumuman itu muncul juga. Di saat itulah saya bimbang seperti yang saya bilang sebelumnya. Akhirnya saya bawa sholat istiqoroh menentukan mana yang terbaik. Apakah meninggalkan cita-cita saya sebagai dokter atau memilih kuliah di STAN yang setelah saya tanya sana sini kuliahnya gratis dan setelah lulus saya bisa memperoleh bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Akhirnya setelah banyak pertimbangan saya memilih kuliah di STAN, yaitu dengan tingkat diploma 1. Sebagai informasi, dulu di kuliah STAN itu tidak hanya berada di Bintaro saja. Jadi dulu itu kuliah STAN juga diadakan di Balai Diklat Keuangan atau BDK-BDK yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Mungkin ada sekitar 9 BDK. Salah satunya saya kuliah di BDK Pekanbaru atau Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Selama 1 tahun saya belajar di STAN. Jadi, namun di saat itu saya tidak terlalu fokus untuk kuliah di STAN karena saya lebih fokus untuk kegiatan mahasiswa. Saya cukup senang berorganisasi sehingga di saat itu saya mencalonkan diri sebagai Senat STAN BDK Pekanbaru tahun 2014. Jadi Senat itu semacam BEM, ketua BEM di fakultas-fakultas. Saya lebih tidak hanya BEM, mungkin bisa perpaduan antara BLM dan BEM karena semua aktivitas legislatif dan eksekutif saya emban di kegiatan organisasi kesenatan di BDK Pekanbaru. Setelah kurang lebih 1 tahun saya berteman, menjalankan kuliah di STAN BDK Pekanbaru. Akhirnya saya lulus. Setelah lulus, setelah itu saya harus ujiannya saya lupa juga. Jadi salah satu syarat untuk menjadi PNS itu wajib namanya untuk lulus TKD. Mungkin sekarang ujian TKD itu dilakukan di awal-awal sebelum daftar kuliah kedinasan. Namun di tahun sebelumnya, TKD itu dilaksanakan setelah kelulusan. Sehingga banyak senior saya atau beberapa teman di angkatan saya tidak lulus TKD. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ia tidak bisa diangkat PNS. Malang bagi mereka 1 tahun mereka telah berjuang di STAN, telah melalui proses melewati untuk menjadi mahasiswa STAN. Namun setelah mereka lulus dengan IPK yang bisa dibilang bagus, cuman hanya gara-gara prosedur harus lulus TKD, mereka pupus harapan mereka bekerja di bawah Kementerian Keuangan. Setelah saya lulus di STAN dan diangkat di salah satu instansi Kementerian Keuangan sebagai pegawai negeri sipil, akhirnya saya bisa bekerja. Saya bisa terlepas dari tanggung jawab orang tua saya bisa menafkahi diri saya sendiri. Namun di awal-awal karir bekerja, 3 bulan pertama itu bisa dibilang saya belum menerima gaji. Jadi 3 bulan pertama itu masa on job training. Namun setelah 3 bulan akhirnya saya mendapat rapelan gaji
gaji, bukan bilang gaji, mungkin bisa dibilang honor, dan setelah 10 bulan baru saya bisa mendapat rapelan gaji sebagai CPNS. Uniknya di Kementerian Keuangan, itu setelah 2 tahun kerja, itu saya bisa mendaftar kembali untuk mencoba kuliah di STAN kembali. Jadi saya kan sebelumnya lulus D1. Setelah lulus D1, saya tidak ingin hanya berhenti di level ini, saya harus meniti karir ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, di Kementerian Keuangan agak sulit untuk meniti karir dari D1 karena setelah kita lulus kita nggak bisa langsung ngambil kuliah di luar. Saya memang pingin sih lanjut langsung setelah D1 langsung kuliah di S1, namun ada jenjang peraturan yang harus saya lewati, yaitu setelah D1 itu wajib 2 tahun karir dulu untuk bisa tes STAN kembali. Itu pun yang bisa diambil hanya untuk level grade D3 atau diploma 3. Jadi setelah 2 tahun kerja, saya langsung tes kembali, tes STAN, ujian seperti sebelumnya, dan ditambah ujian psikotes yang cukup menegangkan di psikotes ini karena saya belum pernah melewati ujian ini sebelumnya. Bahkan di saat saya melakukan tes gambar pohon, tangan saya cukup gemetar karena waktunya yang singkat. Dan setelah melalui berbagai tes, akhirnya alhamdulillah saya lulus D3 di STAN, D3 khusus atau D3 alih program dengan status tetap sebagai pegawai negeri sipil itu pada tahun 2018. Jadi, saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah selama 2 tahun kembali di STAN. Itu dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Awal kuliah cukup deg-degan karena kita tahu di tahun itu STAN sudah berubah menjadi PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negeri STAN. Dan di pusat itu terkenal dengan atau di Bintaro atau di PKN STAN di Bintaro itu terkenal dengan sistem DO yang tinggi. Mungkin presentasi DO di STAN itu cukup tinggi sehingga banyak membuat setiap semester atau setiap tahunnya itu dengar kabar anak-anak yang stres, bahkan ada yang mencoba untuk bunuh diri. Karena benar-benar pressure di STAN itu benar-benar tinggi. Kita dituntut untuk benar-benar bisa secara murni lulus. Karena di STAN itu terkenal dengan moto nyontek langsung DO. Karena ya kita tahu lulus di STAN itu langsung ditempatkan di Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan itu terkenal dengan pengelolaan keuangan negara sehingga membutuhkan kader-kader pegawai yang sangat integritas. Oleh karena itu, untuk membentuk kader-kader yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, dibutuhkanlah dari dasar calon-calon yang juga memiliki integritas tinggi. Sehingga di PKN STAN memiliki kebijakan yang tinggi untuk menekankan integritas kepada mahasiswa-mahasiswanya. Oleh karena itu, siapa saja yang menyontek atau ketahuan menyontek, alamat nggak akan bakal panjang alamatnya, pasti DO. Dan ya itu salah satu yang membuat banyak anak STAN menjadi sangat tertekan. Namun karena saya sudah PNS, pressure itu nggak terlalu besar. Pressure saya yang besar itu lebih kepada saya takut saya nggak bisa belajar dengan baik. Saya takut nggak bisa menguasai materi dengan baik karena ini merupakan benar-benar bisa dibilang batu loncatan saya untuk meningkatkan karir saya bekerja di Kementerian Keuangan. Sehingga saya membutuhkan level pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi di tahun-tahun awal itu saya cukup minder. Satu-satu target saya untuk kuliah ialah yang penting lulus. Namun setelah melewati proses belajar dan juga setelah ikhtiar, alhamdulillah saya banyak mendapat motivasi bukan dari internal STAN melainkan dari luar. Alhamdulillah di lingkungan saya itu bisa dibilang cukup agamis sehingga itu memotivasi saya untuk belajar. Saya banyak mendengar kajian-kajian di mana belajar itu merupakan suatu bentuk sunnah. Ikhtiar belajar juga merupakan bentuk sunnah. Dan yakinlah apapun yang kita lakukan itu kita punya Allah di sisi kita. Sehingga
alhamdulillah di STAN saya bisa, yang tadinya saya cuma bisa berharap yang penting lulus, alhamdulillah di STAN di saat saya tes D3 STAN dan kuliah di D3 alih program di STAN, alhamdulillah saya mendapat peringkat pertama dengan IPK 3,99. Mungkin kalau dibilang, mungkin jika saya bisa kembali kepada masa lalu dan saya bisa bicara dengan diri saya di sebelumnya, mungkin dia nggak akan percaya dengan hasil yang telah saya peroleh saat ini. Tentunya, Masya Allah, Tabarakallah, itu semua berasal dari Allah, karena apapun yang saya miliki itu berasal dari Allah. Yang perlu kita takutkan apabila kita berada di level yang baik atau kita mendapat suatu hal yang baik, jangan lupa untuk terus bersyukur dan jangan pernah sombong. Jadi alhamdulillah setelah melewati banyak pressure di STAN dan semua yang saya takutkan tidak terjadi, dan alhamdulillah malah Allah memberi dengan jauh yang lebih baik dari yang sebelumnya. Alhamdulillah saya bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan, dan saya kembali lagi bekerja di Kementerian Keuangan setelah lulus. Mengenai kuliah di STAN, karena di saat saya kembali kuliah di STAN dengan status sebagai PNS, pastinya saya tidak menerima gaji yang full. Jadi saya hanya menerima gaji sekitar mungkin 50% dari biasanya. Oleh karena itu, untuk menutup keperluan saya sehari-hari, saya juga mengambil mengambil kegiatan mengajar untuk menambah uang saku saya sehari-hari. Jadi di sela-sela saya setelah belajar di STAN, saya juga mengajar di salah satu bimbel yang juga turut mengajar mengenai materi-materi tes STAN. Oleh karena itu di channel saya juga melampirkan video-video bagaimana cara membahas soal STAN secara cepat, bagaimana cara melalui STAN dengan mudah, karena saya sudah memiliki pengalaman mengajar saat itu. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin lulus STAN, kunci pertama yakinlah. Nggak peduli siapa lawan kita, mungkin dia juara sebelumnya di kelas, atau nggak peduli orang nggak percaya sama kita, yakinlah dengan doa yang tulus dan ikhtiar kita sehari-hari, jangan pernah malas, tekunlah, dan jangan lupa sedekah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk kita menggapai cita-cita atau mimpi kita. Dan jika STAN memang bukan rezeki kalian, bagaimanapun usaha kalian itu tidak akan membuahkan hasil. Pastilah. Karena saya jelas, saya sangat bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Namun di tengah jalan akhirnya saya sadar menjadi dokter bukanlah rezeki saya. Karena, saya lupa juga bercerita sebelumnya. Jadi di tahun-tahun awal saya bekerja setelah lulus di Diploma 1 STAN, saya masih mencari-cari tempat-tempat yang memiliki fakultas kedokteran yang bisa kuliah malam. Saya masih mencari-cari di sana-sini, namun saya tidak ketemu. Padahal saya udah benar-benar berkomitmen. Jadi setelah pulang kantor, saya benar-benar giat belajar untuk kedokteran. Karena saya masih pingin sih waktu lulus di awal kerja itu menjadi seorang dokter. Ya karena memang nggak rezeki, saya tidak menjadi dokter, dan alhamdulillah saya tetap menjadi PNS di Kementerian Keuangan, dan itu merupakan bentuk nikmat, salah satu nikmat terbesar di hidup saya. Menjadi PNS di Kementerian Keuangan bisa mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Namun saya perlu tegaskan, jika teman-teman ingin menjadi pegawai Kementerian Keuangan niatnya hanya untuk menjadi kaya, yakinlah teman-teman gak bakal jauh dari sifat koruptor. Karena jika teman-teman berniat menjadi kaya dengan berlandaskan menjadi seorang PNS, teman-teman gak akan niat tulus untuk bekerja. Karena menjadi PNS tidak akan bisa menciptakan seorang sebagai kaya raya. Kalau mau kaya raya, bukalah usaha. Namun jika teman-teman ingin mengabdi ke negara, mungkin teman-teman salah satu batu loncatan ialah bisa menjadi seorang PNS. Ya memang benar, menjadi PNS itu rezekinya lebih terjamin dari swasta, karena
tidak ada hantu atau hal-hal yang menghantui seperti PHK. Dan oleh karena itu, perlu ditekankan juga mencari nafkah secara ikhlas untuk menafkahi diri sendiri, keluarga, istri dan anak juga merupakan bentuk ikhtiar kita mencari pahala. Dengan mencari pahala rezeki yang halal, otomatis anak istri kita di rumah juga akan memperoleh rezeki yang halal. Dan ketahuilah jika teman-teman mungkin nanti sudah menjadi PNS, pesan saya satu, yaitu yakinlah rezeki itu tidak akan tertukar, tidak akan berkurang. Karena Allah sudah menetapkannya jauh sebelum kita diciptakan. Yakinlah rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi jika teman-teman terlena untuk korupsi, untuk mengambil hal yang bukan hak teman-teman, maka segera hindari. Karena lebih baik kita memiliki uang misalnya 1 juta namun hidup kita tenang, keluarga kita tenang, tidak ada penyakit, daripada dapat 100 juta tapi ya uangnya habis untuk membiayai pengobatan atau keluarga kita saling bertengkar, anak-anak tidak ada yang bahagia. Carilah rezeki halal. Karena yakinlah, seperti yang saya bilang sebelumnya dan ulama kita banyak bilang sebelumnya, manusia itu tidak akan mati sampai rezekinya terpenuhi. Jadi kalau rezeki kita sudah pasti, kenapa harus memilih sesuatu yang haram, sedangkan yang halal itu bisa teman-teman peroleh. Mungkin itu saja cerita santai saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon like, share, dan subscribe video saya atau channel saya jika bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.